أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas dari kajian sirah ini yaitu peperangan Uhud. Kemarin kita sudah membahas di awal-awal sebab terjadinya peperangan, yaitu dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan pada peperangan Badar, dan persoalan besar yang masih dihadapi oleh orang-orang Quraisy dengan masih adanya kekuatan kaum muslimin di Madinah yang akan menghalangi pergerakan perdagangan mereka dari Makkah ke Syam. Maka mereka sangat berkepentingan untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Karena itu kemudian mereka menghimpun kekuatan mereka, dan kemudian mereka menyerang dalam jumlah pasukan yang besar, jumlah dengan 3.000 pasukan lebih, berangkat ke Madinah. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana keberangkatan mereka, bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari pamannya, itu Abbas bin Abdul Muttalib yang ada di Makkah, dan Abbas ini telah masuk dalam Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan mata-mata untuk memastikan tentang kejadian dan kebenaran informasi dari Abbas, berapa jumlah pasukan dan kekuatan kaum Quraisy. Kemudian setelah itu kita kemarin sudah membahas juga bagaimana persiapan kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Uhud tersebut, di mana Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk syurah tentang bagaimana cara menghadapinya. Pilihannya saat itu adalah menunggu di Madinah sampai pasukan masuk di Madinah, kemudian diserang di Madinah. Kemudian yang kedua pilihannya adalah menyongsong pasukan tersebut di luar Madinah. Terjadi dua kubu, dan kemudian karena kubu yang menginginkan untuk bertempur di luar Madinah menyongsong pasukan tersebut lebih banyak, maka Rasulullah SAW kemudian mengambil keputusan tersebut, dan berangkatlah pasukan tersebut menuju Uhud. Kemarin kita sudah membahas juga bagaimana sifat keberangkatan pasukan tersebut. Pasukan tersebut berangkat di malam hari secara diam-diam, tidak terang-terangan di depan penduduk kota Madinah semuanya. Kenapa demikian? Agar jangan sampai ada orang-orang kafir yang masih ada di Madinah ataupun orang-orang munafik yang nanti akan mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy berapa kekuatan kaum muslimin. Karena itu berapa pasukan ini, bagaimana berangkatnya, Rasulullah SAW menghendakinya untuk dirahasiakan, sehingga pasukan ini kemudian berangkat di malam hari. Kemudian kita tahu bahwa jumlah pasukan kaum muslimin kurang lebih sekitar 1.300-an yang berangkat menuju Uhud. Kita tahu bahwa di tengah jalan ada ulah dari tokoh munafik saat itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini awalnya berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Berangkat, tetapi sejak awal dia tidak berkehendak untuk ikut peperangan. Keberangkatan dia bersama teman-temannya itu semata-mata dalam rangka melemahkan kaum muslimin. Dan cara yang dia pakai adalah berangkat, kemudian di tengah jalan pura-pura mereka memprotes tentang keputusan memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian dari situ dia berusaha memecah barisan saf kaum muslimin. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah Ubay bin Salul ini desertasi, meninggalkan pasukan dengan jumlah 300 orang. 300 orang balik ke Madinah. Coba bayangkan. Jadi pasukan sudah baru berangkat, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba 300 bukan jumlah yang kecil, kurang lebih seperempat pasukan itu desersi, balik ke Madinah. Ya, seperti itu.
Ini gerakan yang sengaja dibuat oleh orang-orang munafik untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin saat itu. Tapi kemudian para sahabat tidak terpengaruh dengan hal dengan manuver yang dibuat oleh tokoh munafik ini dan tetap melanjutkan perjalanan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan orang biasa, dia tokoh. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dia adalah salah satu tokoh di kalangan orang-orang Madinah, tokoh yang dibesarkan. Bahkan kalau kita ingat pada Bai'atul Aqabah kedua, ketika rombongan kaum muslimin berangkat untuk haji di Mekah sebelum hijrah, saat itu pemimpin rombongan orang-orang Madinah untuk haji ke Mekah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya. Karena dia adalah tokoh. Dan apa yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul itu hatinya tidak masuk ke dalam Islam? Karena dia merasa keberadaan Rasulullah SAW itu menyaingi ketokohannya. Dia merasa ketokohannya hilang dengan adanya Rasulullah SAW. Tidak masuk Islam, semakin akan ditinggalkan oleh kaumnya. Tapi masuk Islam dia dengki adanya Rasulullah, maka ketokohannya sekarang hilang. Sekarang orang taatnya kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah dia menghendaki hancurnya Islam secara diam-diam. Dia menjadi orang munafik. Secara zahir dia muslim, tapi secara batin dia adalah orang kafir. Dan luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang akan tertipu dengan penampilannya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau di masjid ketika Rasulullah bicara, ataupun Jumat ketika Rasulullah akan khutbah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada tempat khusus di depan dia. Dia selalu taruh tempat depan untuk menunjukkan bahwa saya masih kokoh. Ya. Kemudian ketika Rasulullah mulai berdiri, dia berdiri. Ya. Ayuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, dengarkan khutbahnya Rasulullah, imam kalian yang Allah berikan rezeki rahmat berada di tengah-tengah kalian. Dengarkan, taati Rasulullah. Wah, itu begitu, selalu dia kasih mukadimah begitu. Jadi bayangkan, ini kan luar biasa gitu. Jadi seperti tokoh yang menganjurkan orang untuk taat kepada Islam, tapi sebetulnya dia adalah musuh Islam. Dan orang-orang munafik seperti ini jangan kaget, sampai akhir zaman ada terus. Dimunculkannya tokoh seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan selesai di masa itu terus selesai, enggak. Kisah ini ada, ya, kemudian kisah-kisah tentang orang munafik, orang kafir diabadikan dalam Al-Quran, sampai ada surat tentang orang munafik khusus. Itu untuk menjelaskan bahwa orang munafik sampai akhir zaman ada. Dan tampilannya nggak beda-beda jauh sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya, senang dipuja, senang tampil, senang ditokohkan. Ya, pura-pura kemudian berpihak kepada umat Islam seperti itu. Tapi pada saat-saat yang genting ketika umat Islam membutuhkan sikap seorang tokoh berdiri bersama Islam, dia pergi, dia tinggalkan umat ini. Ya, itu akan ada sampai akhir zaman seperti ini. Setelah yang kemudian terjadi setelah kejadian desersi dari Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 pasukan, upaya yang gagal dari dia untuk melemahkan umat Islam. Nantinya setelah umat Islam pulang dari Uhud balik ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini masih nggak malu, masih tetap mau meneruskan tradisi tadi itu. Jadi begitu Jumat, sholat Jumat, dia duduk di depan, dia berdiri. Dia bilang, ayuhan nas. Baru begitu ada orang sahabat pegang bajunya ditarik. Duduk kamu ya Abdullah, katanya. Duduk kamu tuh musuh Allah, kamu nggak pantas kamu berdiri di sini, katanya dia. Nah, akhirnya setelah dibegitukan, Abdullah bin Ubay bin Salul keluar dari masjid sambil menggerutu, dia mengatakan, orang-orang itu, dia bilang, saya mau berdiri, mau ngomong yang baik, saya disuruh duduk, padahal saya nggak ngomong yang jelek, katanya dia. Nah, kemudian ada seorang Ansar di depan mengatakan, kenapa? Iya, orang tadi itu menarik, saya nggak boleh berdiri. Kemudian kata orang Ansar tadi, kamu balik, kamu duduk di sana, mintalah agar Rasulullah SAW berdoa agar mengampuni dosamu, Allah mengampuni dosamu. Kemudian kata Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak, aku nggak butuh didoakan oleh Rasulullah untuk minta ampunan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Nah, ini kejadian dalam waktu berangkat. Kemudian pasukan ini sampai di Uhud. Kita tahu Uhud adalah gunung yang besar sekali.
Dan gunung ini menjadi benteng kota Madinah. Karena itu sampai Rasulullah SAW menyatakan, ya aku mencintai Uhud dan Uhud itu mencintai kami. Kata Rasulullah SAW dalam hadis seperti itu. Ini menjadi salah satu benteng yang bagi salah satu dari serangan musuh dari satu sisi begitu terhadap Madinah. Nah sampai kemudian di Uhud, Rasulullah SAW kemudian menempatkan pasukannya, memilih dengan punggungnya menghadap ke Uhud, punggungnya membelakangi Uhud, punggungnya membelakangi Uhud dan menghadap ke arah kota Madinah. Itu posisi yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dengan pilihan seperti ini luar biasa. Kenapa? Karena dengan pilihan seperti ini maka pasukan itu hanya akan konsentrasi ke depan, tidak akan mengkhawatirkan ada serangan dari belakang. Tapi berbeda ketika pasukan ini menghadap ke Uhud, ya, kemudian bagian belakang mereka terbuka, bisa saja di tengah peperangan ya, ada tambahan pasukan orang-orang kafir, atau ada strategi orang kafir yang melepas sebagian, kemudian melepas sebagian lagi pasukan itu di tengah-tengah peperangan sehingga menyerang pasukan kaum muslimin dari belakang. Maka strategi yang dipilih Rasulullah SAW adalah punggungnya membelakangi Uhud, kemudian wajahnya menghadap ke kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah SAW melakukan persiapan. Persiapan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menata pasukan. Di antaranya adalah dengan menjadikan mereka barisan yang rapi, sampai-sampai dikatakan barisan mereka seperti barisannya orang yang sedang sholat, softnya rapi. Ini ketika peperangan zaman dahulu, semakin rapat pasukan itu semakin menguntungkan. Apalagi ketika yang dihadapi adalah pasukan yang besar. Kenapa? Karena pertempuran itu adalah pertempuran duel langsung begini, pertempuran fisik duel. Ketika mereka berpencar-pencar, maka akan memungkinkan satu orang dikeroyok oleh 3 orang di sekitar akan mudah dihabisi orang per orang. Tapi dengan mereka menjadi satu soft yang besar seperti ini, itu akan susah. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian ditempatkan pasukan pemanah, ya, pelempar lembing itu ada di depan, ya. Kemudian di belakangnya ada orang-orang yang membawa pedang, dan ditempatkan orang-orang yang kuat dalam peperangan itu di depan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat bahwa pasukan ini dari belakang aman 100%, kecuali ada satu titik lemah. Jadi bahwa sekalian, ibaratnya ini gunung Uhud, ini gunung Uhud, ya, ini sana kota Madinah. Kemudian di sini, ya, di sini ada bukit. Pasukan ini nggak akan bisa diserang dari belakang, kecuali orang yang ada pasukan yang memutar lewat belakangnya bukit ini. Kemudian menyusup muncul di belakang antara kaum muslimin dan Uhud. Satu ini saja celahnya. Pasukan musuh dari depan sana. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga jangan sampai ada serangan dari belakang? Maka Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di sini, di atas bukit ini. Kalau kita waktu umrah pergi ke ziarah ke Uhud itu kita akan melihat di bawah itu makam syuhada Uhud, kemudian di atasnya ada bukit yang biasanya jamaah akan naik ke bukit situ, ya, Jabal Rumah, ya, bukit pemanah, disebut seperti itu. Kita akan lihat bahwa di situ ada dari bukit itu betul-betul bisa menguasai medan di bawah, dan itu bisa tempat ada orang bisa memutar gitu lewat belakang bukit. Nah, pasukan ini berjumlah puluhan, dipilih oleh Rasulullah pemanah-pemanah yang tangguh,
yang tugasnya adalah kalau ada pasukan yang akan memutar di sini, maka pasukan itu nggak akan bisa lewat. Kenapa? Karena dihujani anak panah. Jadi jauh sudah dihujani anak panah, sehingga nggak akan bisa lolos. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para pemanah ini, kalian jangan turun dari bukit. Apapun yang terjadi di bawah. Seandainya kalian melihat kemenangan sudah ada pada kami, tetap kalian jangan turun sampai perintah dari aku, baru kalian turun. Kalau kalian melihat kami kalah, bahkan kalian melihat jasad kami dipatuk oleh burung-burung, tetap kalian jangan turun dulu dari bukit itu. Artinya betul-betul instruksi bahwa keberadaan kalian di atas itu sangat penting dan kalian jangan tinggalkan pos ini. Itu instruksi dari Rasulullah SAW. Kemudian peperangan dimulai, di mana ada satu dari kita tahu bahwa di masa itu peperangan itu biasanya dimulai dengan perang tanding. Maju dulu jagoan dari sana, kemudian perang tanding 1 lawan 1 dulu. Ada seorang dari jagoan Quraisy yang maju dan kemudian menantang. Kemudian saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maju dan menghadapi orang tersebut dan kemudian berhasil membunuh jagoan kafir tersebut. Nah, setelah itu kemudian peperangan terjadi. Dalam riwayat dikatakan peperangan pada babak pertama, jadi di Uhud ini ada 2 babak. Babak pertama dan babak kedua. Pada babak pertama, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan cepat sekali. Cepat sekali, kemudian pasukan kafir itu orat-karit dan hancur semuanya, mereka lari tunggang-langgang. Kata para sahabat melukiskan, salah satu sahabat yang melihat dari atas, mengawasi dari atas, dari atas bukit itu, lamanya peperangan babak pertama ini dia lukiskan lamanya seperti lamanya orang memerah susu kambing. Orang memerah susu kambing sampai selesai. Nah, itu masanya seperti itu aja. Seperti itu tentara Quraisy itu habis. Mereka lari kocar-kacir semuanya sudah. Orang yang melihat kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Ketika melihat kondisi seperti itu, pasukan kafir sudah lari meninggalkan medan, terbunuh, banyak harta-harta rampasan yang ditinggalkan, seolah-olah peperangan selesai, tuntas, kemenangan ada di tangan. Sehingga yang di atas, sebagian dari pasukan pemanah berkata, "Kalas, selesai ini, yuk kita turun." Kemudian sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW memimpin di atas, Abdullah bin Jubair mengatakan, kalian jangan turun. Ingat perintah Rasulullah SAW tadi, kita nggak boleh turun sampai ada perintah berikutnya. Tapi sebagian para sahabat tadi itu, karena melihat ada harta rampasan perang yang banyak, dia mengatakan, sudah selesai ini. Dia bilang, Rasulullah mengatakan seperti itu karena supaya kita sampai selesai. Ini udah selesai. Tuh lihat tuh, sekarang mereka sudah mulai mengumpulkan harta rampasan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kata Abdullah bin Jubair, kalian jangan turun. Tapi kemudian banyak di antara mereka kemudian sehingga tinggal sedikit saja yang ada di atas. Sebagian besar kemudian turun ke bawah, bergabung bersama pasukan yang di bawah. Turunnya pasukan ini ternyata diamati oleh seorang ahli strategi dari Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, yaitu yang bernama Khalid bin Walid. Ini ahli strategi perang, seorang yang hidupnya
memang senantiasa di medan perang, ya, sangat mencintai hal-hal yang terkait dengan keprajuritan dan militer. Itu Khalid bin Walid yang memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Khalid bin Walid, sampai kata Umar bin Khattab nanti setelah masuk Islam, ya, Khalid bin Walid adalah rajulun bi alfi rajul, seorang laki-laki yang memiliki kekuatan dan kemampuan seperti 1 juta orang. Sampai seperti itu kan kata Umar bin Khattab. Nah, Khalid bin Walid orang yang jenius di dalam strategi militer. Langsung dia bisa membaca, ini kelemahan kaum muslimin. Maka kemudian dia menghimpun segerombolan pasukan Quraisy di bawah kepemimpinannya, langsung menerobos lewat celah tadi itu, sehingga kemudian masuk dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin yang tadi menganggap peperangan telah selesai, kemenangan sudah ada di depan mata, sehingga mereka pun sudah mulai kendor. Soft mereka pun sudah mulai tidak seperti tadi. Kenapa? Karena musuh sudah lari, sudah jauh, sudah tidak ada. Tiba-tiba dikejutkan oleh serangan dari belakang mereka. Dalam keadaan mereka sudah tidak lagi pada pos mereka masing-masing. Maka kejadian ini membuat pasukan semakin kacau dan mereka tidak lagi terkoordinasi lagi. Semangat tempur mereka jatuh. Ya. Mereka nggak menduga ada serangan dari belakang seperti ini. Inilah babak kedua dari peperangan Uhud. Maka dalam waktu ini, babak kedua ini, jatuh korban dari kaum muslimin luar biasa banyaknya. Ya. Yang tadi mereka berperang secara dalam saf yang rapat, sekarang mereka sudah pencah-pencah, sehingga dengan mudah dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang tadi lari, melihat pasukan Khalid bin Walid menyerang balik dan kaum muslimin sekarang kacir-kacir, mereka yang lari, mereka kembali lagi menyerang. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin betul-betul dihimpit pasukan dari depan dan dari belakang. Dan mereka sudah kehilangan komando. Kalau tadi ada komando, Rasulullah SAW dekat dengan mereka, memberikan komando. Ya, setiap satu peleton ada komando ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sekarang komando nggak ada. Ya, mereka kocar-kacir, pasukan menghimpit. Itulah yang terjadi pada babak kedua peperangan Uhud. Nah, dalam babak kedua peperangan Uhud ini kemudian terbunuh tokoh-tokoh yang banyak sekali, sampai kemudian seorang dari kafir Quraisy membunuh Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang perangai fisiknya mirip dengan Rasulullah SAW. Begitu dia membunuh Mus'ab bin Umair, dia mengira bahwa yang dia bunuh adalah Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia berteriak, "Qataltu Muhammad, qataltu Muhammad, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad." Teriakan ini di medan perang, ya, diteruskan oleh yang teman-temannya, "Oh, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh," semua berteriak. Maka ini semakin menghabisi semangat kaum muslimin. Apalagi yang mau kita lakukan sekarang? Ya, Rasulullah pun telah terbunuh, sehingga betul-betul mereka hancur, ya, maknawiannya, semangatnya itu. Dalam kondisi seperti ini, sampai-sampai ada di antara para sahabat yang nggak tahu mau berbuat apa. Ini medan pertempuran, dia minggir, dia duduk, dia nggak tahu mau apa, dia duduk saja dia. Ya. Kemudian dia nggak peduli, dia nggak peduli mau dibunuh mau di apa, dia duduk nggak meninggalkan medan perang. Di antara sahabat sampai mengatakan apa? Udah, kalau kayak begini, udah, dia balik ke Madinah. Balik ke Madinah, sebagian sahabat.
ada sebagian sahabat lagi yang mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW terbunuh, ya sudah, buat apa saya hidup? Buat apa lagi saya hidup? Apa artinya saya hidup? Sehingga dia kemudian ada seorang sahabat yang mendatangi seorang sahabat yang duduk di pinggir. Kenapa kamu duduk? Buat apa lagi? Rasulullah sudah terbunuh. Kata dia, kalau Rasulullah terbunuh, ya sudah, buat apa lagi kita hidup? Ayo kita mati sekalian, kata dia. Nah, akhirnya kemudian dia mengatakan apa? Aku mencium jannah, ya, asyumu raihatil jannah duna Uhud. Aku mencium bau surga di Uhud sana. Dia bilang, sudah, buat apa lagi aku duduk di sini? Maka kemudian sahabat tadi dia maju, dia sendirian, dia menerobos pasukan kafir, dia bunuh beberapa orang dan dia mati terbunuh. Kondisi sahabat betul-betul seperti itu. Dan bagaimana Rasulullah SAW? Ya. Target orang-orang kafir Quraisy saat itu adalah membunuh Rasulullah SAW. Mereka pikir dengan membunuh Rasulullah selesai urusannya. Mereka buat mereka barisan kaum muslim ini kan barisan tukang fitnah, ya, pembuat masalah, ya, gerombolan radikal, gitulah, gitu. Nah, yang harus dipersempit geraknya, ya. Nah, itu persepsi orang kafir terhadap orang Islam itu kayak begitu. Nah, itu seperti itu juga orang kafir Quraisy begitu. Nah, orang kafir Quraisy saat itu menganggap, wah sudah, supaya kita tuntas urusan kita dengan kalangan orang-orang radikal ini, kita harus bunuh saja ini. Rasulullah selesai nanti masalah kita. Begitu. Maka target mereka adalah membunuh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW bersama 10 orang. Jadi kita bisa membayangkan, ini kan seperti peperangan itu di lapangan besar, orangnya udah berpencar gitu kan, di sana. Nah, saat itu Rasulullah bersama 10 orang. Nah, 10 orang ini dikepung oleh sekelompok besar pasukan Quraisy. Mereka mengepung, targetnya membunuh Rasulullah SAW. Kemudian satu-satunya jalan saat itu adalah Rasulullah SAW naik ke arah bukit, naik ke arah gunung. Ya. Tapi untuk naik ke arah sana nggak akan mungkin dibiarkan oleh orang-orang kafir. Maka pasti harus ada orang yang menahan lajunya orang-orang kafir tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada gerombolan itu. Jadi gerombolan orang, dalam riwayat dikatakan 10, ada yang dikatakan 11. Gerombolan ini semuanya adalah orang Ansor, ya, kecuali satu orang dari kalangan Muhajirin, yaitu Talha bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang membelaku, ya, dari orang mereka ini, maka dia akan bersamaku di jannah. Siapa yang menahan orang-orang kafir ini, membelaku, dia akan bersamaku di jannah. Ketika Rasulullah mengucapkan ini, Talha bin Ubaidillah langsung loncat maju. Kata Rasulullah, ya Talha, nanti kamu di belakang dulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganggap Talha memiliki keistimewaan di dalam peperangan dan kesetiaan dan semuanya begitu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, nanti dulu kamu di belakang dulu. Maka majulah, loncat orang Ansor. Seorang Ansor loncat maju, pasukan ini bergerak terus. Ya, yang bersama Rasulullah bergerak ke arah bukit. Ini menahan gitu. Ini menahan, ini bergerak terus. Nah, kemudian mereka menyaksikan satu orang yang menahan laju tadi itu, ya, dia bertempur dan kemudian dia mati terbunuh dengan sabetan pedang, tusukan tombak, tersungkur dalam keadaan yang luar biasa, tragis sekali. Seperti itu. Dan pemandangan ini mereka saksikan. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi, siapa yang mempertahankan aku dari serangan ini akan bersamaku di jannah. Ya. Sama seperti tadi, Talha bin Ubaidillah loncat lagi. Bapak bisa bayangkan. Yang kedua ini setelah mereka menyaksikan nasib yang pertama, gitu kan? Mereka sudah menyaksikan nasib yang pertama. Ya, mereka melihat terpotong lehernya, tangannya, dan seterusnya tertusuk tombak. Mereka sudah menyaksikan ini. Kita bisa bayangkan, kalau orang tidak memiliki iman yang kuat luar biasa, bisa jadi yang pertama akan bersamaku di jannah, semangat ya. Tapi setelah yang lihat, nasibnya kok begini, gitu.
mati terpotong-potong seperti ini. Mungkin kalau orang imannya nggak kuat, Rasulullah ulangi, mungkin yang tadi loncat semangat jadi sekarang ragu-ragu gitu kan. Nah, tapi ini tidak terjadi pada para sahabat. Karena buat mereka jannah itu sudah top, luar biasa, juga ada lagi itu. Jannah itu sudah siap, mereka mau beli dengan apapun yang mereka miliki, mau harta mereka, mau nyawa mereka, semua itu gak ada apa-apanya gitu. Nah, begitu diulangi yang kedua, tetap Talha bin Ubaidillah loncat, kata Rasulullah, kamu di tempatmu. Maka maju lagi satu orang Ansor yang kedua, dan ini terus berusaha membebaskan diri. Ini menahan. Yang kedua pun jatuh, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai semuanya dari orang-orang Ansor semuanya terbunuh. Artinya apa? Setiap orang yang loncat maju, dia tahu bahwa dia akan terbunuh, dan dia tetap lakukan. Masya Allah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, inilah kita tahu Islam itu mahal. Islam itu mahal. Iman kita ini mahal. Ya. Iman kita ini nggak bisa dibeli dengan uang. Iman kita ini nggak bisa dijual dengan jabatan. Ya. Kalau ada sekarang orang-orang yang karena menjabat kemudian dia jual agamanya, dia himpit umat Islam, dia sulitkan umat Islam, itulah meniru jejaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu. Ya. Kalau kita mau meniru jejak Rasulullah SAW dan para sahabat, inilah Islam. Islam itu mahal. Islam itu harus dibela dengan semua yang kita miliki. Ya, bayangkan 10 korban di depan mereka, 10 tubuhlah mereka gak gentar untuk tetap maju, dan dia tahu dia akan mati. Sampai kemudian yang terakhir, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah pun maju menghadang pasukan ini. Ya. Saat Talha bin Ubaidillah maju, ya, kemudian Talha mendapatkan tusukan, pukulan, sampai dikatakan jari, ya, beberapa jari tangan dari Talha itu, ya, itu akan lepas, hanya tinggal dihubungkan, cuman tinggal seperti satu benang saja yang tertinggal dari kulitnya saja, gitu. Sampai seperti itu, ya. Dan Talha tetap bertempur menahan orang-orang tadi. Dalam kondisi yang terakhir inilah datang bala bantuan dari kaum muslimin yang tahu di mana posisi Rasulullah, dan kemudian mereka datang ke sana, dan pasukan ini dipimpin oleh Umar bin Khattab. Datang kurang lebih sekitar 30 orang. Nah, kemudian 30 orang ini kemudian bersama, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq bersama di situ. Nah, kemudian 30 orang inilah kemudian menghalau pasukan tadi itu, sehingga memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW untuk naik ke bukit. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam kondisi seperti itu, Rasulullah bukan selamat begitu saja, tapi Rasulullah SAW terkena lemparan-lemparan dari orang-orang kafir, ya. Di antaranya ada yang melempar batu dan mengenai wajah Rasulullah SAW, kepala Rasulullah, sampai kepala Rasulullah itu terluka, pecah kulitnya, mengeluarkan darah yang banyak. Kemudian ada pukulan yang mengenai baju besi Rasulullah, sampai baju besi itu masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW sampai terluka, Rasulullah SAW sampai menghadapi kondisi yang betul-betul bahaya seperti ini dalam rangka memperjuangkan dini, agar risalah ini sampai kepada kita. Apa jadinya kemudian kalau risalah itu selesai di Madinah saat itu pada peperangan Uhud, nggak nyampe kepada kita? Apa jadinya? Kita mungkin adalah salah satu penyembah berhala saat ini. Wa'iyadzubillah. Kita adalah mungkin salah satu yang nyembah sapi mungkin saat ini. Mungkin kita salah satu yang, ya, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu pawang hujan mungkin. Nah, karena nggak kenal iman, gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Karena, ya, perjuangan Rasulullah SAW seperti inilah, ya, penderitaan Rasulullah SAW dalam perjuangan inilah kemudian risalah ini sampai kepada kita. Nah, kemudian Talha bin Ubaidillah itu sampai bertempur sampai akhir, sampai kemudian Talha itu jatuh pingsan. Ketika dibangunkan oleh Abu Bakar,
Ya, Talha. Rasulullah SAW minta, lihat tuh Talha, suruh bangunkan. Ketika dibangunkan, dirawat, dibangunkan. Begitu dia buka mata, dia lihat Abu Bakar, apa kata Talha? Talha memorinya bagaimana? Memorinya bagaimana dia yang terakhir, benteng terakhir mempertahankan Rasulullah tadi kan. Sehingga dia begitu buka mata, dia ingat itu. Langsung dia berkata kepada Abu Bakar, "Wayhak ya Abu Bakar, celaka kamu ya Abu Bakar, kok kamu ngurusin saya? Bagaimana Rasulullah?" katanya. Subhanallah. Ini kecintaan orang yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya, celaka kamu, kok kamu ngurusin saya? Di mana Rasulullah? Baru Abu Bakar mengabarkan bahwa Rasulullah SAW sudah di tempat yang aman. Sehingga kata Abu Bakar, ini sudah jauh setelah peristiwa Uhud, kata Abu Bakar, "Idza zakartu Uhud, zakartu Talha." Kalau saya ingat Uhud, saya itu ingat Talha, katanya. Yaumul Uhud, yaumut Talha. Hari Uhud itu harinya Talha, kata Abu Bakar. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian berhasil naik ke atas selamat, dan pasukan ini dihalau oleh Umar bin Khattab bersama 30 orang pasukan ya. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy merasa putus asa bahwa tujuan mereka akan menghabisi Rasulullah SAW kayaknya susah. Dan mereka melihat pasukan kaum muslimin mulai rapi lagi, mulai balik lagi semangatnya, kekuatannya. Akhirnya pun mereka meninggalkan pertempuran. Ada hal yang menarik. Ketika selesai gitu ya, dihalau, kemudian posisi kaum muslimin itu ada di atas bukit, dan Rasulullah SAW bersama para sahabat, di antaranya ada Umar bin Khattab di atas. Saat itu kemudian datang Abu Sufyan. Abu Sufyan dari bawah berteriak. Kita tahu bahwa Abu Sufyan saat itu masih kafir. Abu Sufyan saat itu masih belum masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan berteriak, "Adakah di tengah-tengah kalian Muhammad? Adakah bersama kalian Muhammad?" Rasulullah mengatakan, "La tujibu," jangan dijawab, biarkan aja. Kemudian bertanya lagi, "Adakah di antara kalian Abu Quhafa?" Abu Quhafa adalah Abu Bakar. "Apakah bersama kalian ada Abu Quhafa?" Kata Rasulullah SAW, "La tujib," jangan dijawab. Kemudian bertanya lagi, "Adakah bersama kalian saat ini Umar bin Khattab?" "La tujib," kata Rasulullah, jangan dijawab. Nah, sampai kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, ya. Kata Abu Sufyan, kalau tiga-tiganya ini sudah tidak ada jawaban, artinya mereka semua sudah terbunuh. Kata Abu Sufyan. Kita lihat di sini, wah, di mata orang kafir pun saat itu tokoh-tokoh penentu di kalangan kaum muslimin 3 orang ini, Abu Bakar, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka menganggap kalau 3 orang ini nggak ada, maka selesai. Itu maksud dari pertanyaan Abu Sufyan. Nah, kemudian Abu Sufyan berkata, ya, "U'lu Hubal." Apa u'lu Hubal? Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, kan gitu. Allah Maha Besar. Kita meninggikan, ta'zim, tinggi, meninggikan, membesarkan Allah. Nah, dia mengatakan U'lu Hubal. U'lu Hubal yakni tinggikan Hubal. Hubal adalah berhala mereka. Nah, ketika dia berkata U'lu Hubal, baru di sini Rasulullah mengatakan ajibu, jawablah. Nah, kemudian mereka bertanya, "Madza naqul ya Rasulullah?" Apa yang harus kita jawab ya Rasulullah? Bagaimana kita jawab? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Qala qulu," katakan, "Allahu a'la wa ajal." Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih mulia.
Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika membahas peristiwa ini mengatakan, ketika tadi bertanya tentang adakah Rasulullah, adakah Abu Bakar, adakah Umar, Rasulullah mengatakan jangan dijawab, jangan dijawab. Untuk apa? Untuk mengecilkan Abu Sufyan, untuk mengecilkan dia. Oh, nggak perlu dijawab, nggak semua pertanyaan kalian perlu kami jawab. Dikecilkan, nggak dianggap pertanyaan itu, supaya ya, kesombongannya hilang. Tapi ketika berbicara tentang zatullah, merendahkan Allah, meninggikan berhala, maka di sini seorang mukmin nggak boleh diam. Maka diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW, jawab. Maka dijawab oleh Umar, ya tadi, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Saya ketika baca ini, itu teringat peristiwa baru-baru ini di India. Mungkin bapak-bapak lihat potongan videonya. Ketika orang-orang Islam di sana didolimi oleh orang-orang Hindu di sana di India. Kemudian ada potongan video yang salah satu mahasiswi muslimah yang masuk ke kampusnya dihadang oleh pemuda-pemuda kafir itu, dan kemudian sambil menghadang, meneriaki, mengejek karena dia pakai jilbab. Kemudian pemuda-pemuda tadi mengatakan apa? Hidup dewa siapa? Itu dewa mereka. Hidup dewa. Langsung muslimah tadi mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah yang maha besar, bukan dewa kalian. Gitu. Wah, persis ini seperti ini. Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian kata Abu Sufyan, ya, lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Kemudian kata Rasulullah, ajibu, jawablah. Gitu. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kami menjawab? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Kemudian berkata Abu Sufyan, ya, ini adalah balasan dari Badar. Di Badar tokoh-tokoh kami terbunuh. Nah, sekarang di Uhud ini tokoh-tokoh kalian terbunuh, sahabat-sahabat terbunuh. Nah, kemudian dijawab oleh Umar, ya. Kata Umar, la sawa, nggak sama katanya. Kenapa? Qatlana fil jannah, ya, karena yang terbunuh dari kami tempatnya di jannah, dan yang terbunuh dari kalian tempatnya di neraka. Itu jawaban dari Sayyidina Umar. Inilah Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita. Jadi sampai kita sekarang di akhir dari babak kedua perang Uhud. Apa yang terjadi setelah ini, setelah kemudian nanti kaum kafir itu pergi, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti insya Allah kita juga akan membahas pada pembahasan berikutnya tentang kisah-kisah syuhada Uhud, ya, kisah-kisah syuhada Uhud. Itu luar biasa, kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa dari para syuhada tersebut. Dan insya Allah nanti kemudian di akhir kita akan membahas tentang apa pelajaran-pelajaran dan hikmah dari pembahasan di peperangan Uhud ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.